Ketika terbetik berita ke telinga mengenai percobaan untuk membunuh Khalifah Utsman, keluarlah dari mulutnya ucapan yang terkenal, sekiranya mereka membunuhnya, maka tak ada lagi orang yang sebanding dengannya yang akan mereka angkat sebagai khalifah. Dalam pada itu, di antara kawan-kawan Ibnu Mas'ud ada yang berkata, tidak pernah saya dengar Ibnu Mas'ud mengeluarkan cercaan satu kata pun terhadap Utsman, padahal Utsman itu sudah memberhentikannya. Tapi dia tidak sakit hati, tidak membuat suatu rencana buruk atau tidak menghormati khalifah, tidak. Dia tetap melakukan kebaikan kepada khalifah. Mari kita dengarkan ucapannya yang menggambarkan kesimpulan hidup yang istimewa dari Umar. Ini kata-kata si Abdullah bin Mas'ud untuk Umar. Islam merupakan suatu kemenangan. Hijrahnya merupakan pertolongan. Sedangkan pemerintahnya menjadi suatu rahmat. Berbicara dengan apa yang dikatakan orang sekarang tentang relativitas masa, ia mengatakan, bagi Tuhan kalian tiada siang dan malam. Cahaya langit dan bumi itu bersumber dari cahayanya. Ia juga berbicara tentang pekerja dan betapa pentingnya mengangkat taraf budaya kaum pekerja. Saya amat benci melihat seorang laki-laki yang menganggur, tidak ada usaha untuk kepentingan dunia, tidak pula untuk kepentingan akhirat. Dan di antara kata-kata yang bersayap ialah sebaik-baik kaya. Ia berbicara tentang pekerja dan betapa pentingnya mengangkat taraf budaya kaum pekerja itu. Katanya, saya amat benci melihat seorang laki-laki yang menganggur, artinya tidak bekerja, ada usaha untuk kepentingan dunia, dia nggak berusaha laki-laki itu, dan tidak pula untuk kepentingan akhirat. Di dunia dia nggak berusaha untuk mendapatkan kekayaan, harta hidup dia kayak gitu. Kemudian di akhirat dia juga tidak mau berusaha untuk. Dan di antara kata-katanya itu, sebaik-baik kaya adalah kaya hati, sebaik-baik bekal adalah takwa, seburuk-buruk buta adalah buta hati, sebesar-besar dosa adalah berdusta. Tahu berdusta? Berbohong pintar. Sejelek-jelek usaha adalah memungut riba. Tahu riba? Menggandakan uang. Misalnya Mbak nabung di Umi 500.000. Nah, nanti tahun depan kalau nggak diambil, Mbak bukan 500.000 lagi, walaupun nggak pernah nabung ya. Jadi 100 atau 800.000 tanpa bekerja kayak gitu loh. Jadi uang riba ini bukan uang untuk karena hasil kerja ya. Itu ngambil hak orang lain itu. Lalu seburuk-buruk makanan adalah memakan harta anak yatim. Siapa yang memaafkan orang, maka dimaafkan Allah. Dan barang siapa yang mengagumi orang, akan diampuni oleh Allah. Dialah laki-laki yang ukuran tubuhnya seumpama tubuh burung merpati, kurus dan pendek. Hingga tinggi badannya tidak akan berapa bedanya dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan kempes, yang tampak ketika ia memanjat dan memetik dahan pohon ara untuk digunakan sikat Rasulullah. Para sahabat sama mentertawakannya ketika melihat kedua betisnya itu. Maka Rasulullah bersabda, tuan-tuan menertawakan betis Ibnu Mas'ud. Keduanya di sisi Allah lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Tuh ya. Jadi walaupun dia jelek ya maksudnya itu kurus, hina, tapi di sisi Allah itu bukan dilihat fisiknya, tapi yang dilihat adalah agamanya, ketakwaannya. Ia telah terjun dan tak pernah absen dalam setiap perjuangan yang berakhir dengan kemenangan di masa Rasulullah. Begitupun di masa para khalifah sepeninggal beliau, dan ia turut menyaksikan dua buah imperium dunia. Imperium itu kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi, membukakan pintunya dengan tunduk dan patuh dimasuki panji-panji Islam dan ajarannya.
ya. Jadi dia si Ibnu Mas'ud itu juga ikut dalam perjuangan menaklukkan Persia, negara ini ya, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Disaksikannya pula jabatan-jabatan yang tersedia dan menunggu orang-orang Islam yang mau mendudukinya. Begitupun harta yang tidak terkira banyaknya bertumpuk di hadapan mereka, tetapi tidak satu pun yang mengusik dan melupakannya dari janji yang telah diikrarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau merintanginya dari garis hidup dan ketekunan ibadat yang diliputi rasa khusyuk dan tawaduk. Nah, ini kata-kata Ibnu Mas'ud. Aku bangun di tengah malam. Ketika itu aku mengikuti Rasulullah di perang Tabuk. Maka tampak olehku nyala api di arah pinggir perkemahan. Lalu kudekati untuk melihatnya. Kiranya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Rupanya mereka sedang menggali kuburan untuk Abdullah Zulbijadain Al-Muzanni yang ternyata telah wafat. Rasulullah ada di dalam lubang kubur itu, sementara Abu Bakar dan Umar mengulurkan jenazah kepadanya. Rasulullah bersabda, "Ulurkanlah lebih dekat padaku, saudara tuan-tuan itu." Lalu mereka mengulurkan kepadanya, dan tak kala diletakkannya di lubang lahat, beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridho kepadanya, maka ridhoi pula ia olehmu. Alangkah baiknya sekiranya akulah yang menjadi pemilik liang kubur itu." Jadi pada masa Tabuk ya, perang Tabuk itu ternyata Rasulullah sendiri membantu para ada api nih, syahid. nyala api. Iya, nyala api itu maksudnya tuh untuk perkemahan, untuk memanaskan tubuh mereka ketika malam, penerang ketika malam kayak gitu loh. Jadi Rasulullah sendiri yang membantu para syahid itu ya, orang-orang yang sudah syahid untuk dikuburkan ya. Dan Rasulullah berpikir bahwa alangkah baiknya kalau Rasulullah yang mati pada saat itu gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini dia tidak pernah memperebutkan, mengejar kemuliaan, kekayaan, pengaruh dan jabatan. Yang dia inginkan adalah menjadi seorang yang mendapat petunjuk dari Allah dan memperoleh tuntunan dari Al-Quran dan menerima didikan dari Rasulullah.